Bismillah. Kalau pengen tahu rasanya ini dan lain sebagainya, tonton video ini sampai habis guys. Gue kasih tahu juga bagaimana resepnya. Wow, keren. Kita kasih solusi. Bang Edwin. Hai, mampir juga. Smackdown. Wah. Tapi dengan beda bentuk. Ya. Itu gue nonton banget dari SD dulu ya. Kalau kita lihat perjalanan Bang Edwin luar biasa sampai akhirnya ini apa nih studio gue Bang? Gue bawain makanan. Oke. Gue ada usaha makanan Aceh. Ngeri nih. Gue berapa kali ke situ Bang. Iya. Ustadz Harith Abu Naufal pernah ke situ. Ngeri. Cobain dulu ya. Ini katanya nih. Itu Indomie Warkop. Masa bisa begini? Basicnya dari Indomie, bumbunya Indomie tapi gue campur dengan bumbu Aceh. Oh, bumbu Aceh gue tahu. Coba rasain dulu deh. Coba Taste, orang hafal sih kalau tes Indomie. Coba ya ini ya. Nih. Kelihatan nggak teman-teman? Tampilannya udah. Ini padahal tampilannya dari berapa 4 jam yang lalu mungkin 5 jam. Iya 5 jam yang lalu ya. 5 jam yang lalu ya. Kita buktikan. Oke. Kalau biasanya 5 jam yang lalu mungkin belum udah jadi terus baru disantap, itu rasanya anyep biasanya. Ini kan kuahnya udah meresap ke mie itu. Kita coba buktikan. Iya. Kelihatan nggak Dan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini Indomie loh basicnya loh. Dikasih bumbu Aceh. Iya. Ngeri. Sama nggak kayak mie Aceh sebelum-sebelumnya? Yang lain-lainnya? Ya bumbunya basicnya sama. Cuman kita gabungin, kita mix bumbunya dia sama kita jadi seperti ini. Banyak yang nggak tahu loh. Ternyata angkatan-angkatan sekarang mungkin tahu adanya Bang Edwin, tapi ternyata banyak yang belum tahu juga kalau Bang Edwin ini orang Aceh. Oh iya. Iya. Dulu gue rusak bener, jadi gue nggak pakai nama T-nya. Oh iya. Jadi bener. Edwin aja. Nggak pakai. Tapi nama Edwin itu beneran. Tekunya ada kan? Ada Teku Edwin Muhammad Diah gitu loh. Nama gue. Kayak nama ormas ya. Coba ya. Bismillah. Tuh gimana tuh? Bang, gue nemuin rasa Indomie. Iya. Di dalamnya kena bumbu mie Aceh. Nyambung ya? Nyambung parah. Wallah parah. Dahsyat loh. Indomie. Ini jadi kita nggak podcast, dia nungguin dia makan nih. Tapi lu minum ini. Enggak nih, ini minum ini ada. Ini orang-orang Arab pada demennya begini-begini nih. Gue juga. Nih. Apaan Bang? Ini timun. Iya. Timun. Oh, ini yang di Green Terrace yang di Kopi Tarik Edwin ada timun ya? Ada timun kerok namanya. Oh, gue taunya yang ini. Gue taunya kopi. Iya, ini kopi. Itu juara tuh. Kopi gayo, kopi tarik segala macam. Nah, timun ini sebenarnya kan kalau makan Aceh tuh banyak santan segala macam. Timun itu sebenarnya buat netralisirnya. Oh, oke. Tar dulu Bang. Parah. Ini beneran lu makan ini? Bang. Guys, gue pernah ke tempatnya Bang Edwin, Kopi Tarik Edwin, di Taman Mini. Iya. Gue nyobain yang mie Acehnya Bang, bukan yang Indomie, yang mie Aceh. Ini favorit sebenarnya. Iya. Karena orang masih samar-samar selalu merasakan minum makanan ini, tapi jadi beda. Nah itu, Pak Rahmat ngasihnya waktu itu ya mie Aceh. Beliau nggak langsung nawarin yang ini, dirahasiain bagaimana nih yang Indomie? Ya gue yang tahu pasti kalau misalnya ini pasti orang suka langsung. Nah, dan Bang Edwin ini ternyata guys, beliau yang masak juga, tangan beliau. Banyak kisah-kisah yang mau kita angkat dari mulai MC, kan perjalanan, di aktor juga, dan lain sebagainya. Ternyata sisi lainnya jago masak loh beliau loh. Chef juga, berarti di sini semuanya ente Bang? Itu, paling hire chef gaji. Enggak, awalnya emang yang membuat. Jadi kalau partner gue bilang gue tuh owner chef. Jadi rasa dan cara masak Edwin. Oke. Jadi untuk taste-nya tuh gue yang nentuin bagaimana bumbunya, seberapa, cara masaknya juga. Karena cara masak tuh menentukan makanannya. Kan tinggal dimasukin bumbu. Enggak dong, cara masaknya juga. Emang Kapan iya? diungkep iya. Lu berapa kali goseng, kapan ngangkatnya, kapan ngasih bumbunya, itu pengaruhi rasa. Masa?
Lah kan bumbunya sama bang. Ya beda lah. Kalau bumbu gosok kan enak. Kalau bumbunya belum matang enak. Kalau mericanya kebanyakan enak. Kalau garamnya kurang atau kebanyakan enak. Kapan naruh garamnya? Oh iya. Kapan naruh mericanya? Kapan naruh garam? Iya. Kapan naruh kan udah keaduk. sayurnya? Kan sama-sama mau garam dulu baru bahan bakunya makanannya, atau makanan dulu baru garam, kan sama-sama keaduk. Kenapa di restoran itu ada garamnya di luar? Nah iya itu. Naruh belakangan. Itu yang benar apa yang salah? Itu benar karena asin itu yang menentukan lidah kita, bukan lidah tukang masak. Kalau ada international food karena dia itu pengen dia yang merasakan. Tapi kalau misalnya kuliner, ini rasa yang kita punya, lu yang harus nikmati. Itu kuliner. Beda sama internasional. Ini makanan, gue yang masak, taste lu yang kasih sendiri, kasih merica, saus, garam. Oh baru tahu gue asli. Sumpah gue baru tahu. Iya dong. Kalau kulineran, lu yang nentuin. Kita yang masak yang nentuin. Lu nyoba ini nih makanan tradisional seperti ini. Oke. Ini bawang-bawangannya juga khas Aceh nih. Iya. Ini gue makan di sini gimana wanginya? Acar. Tapi beda loh acar bawangnya. Oh bukan bawang yang nyengat. Bukan. Dan dikasih daging-daging apa nih? Sapi, kambing? Sapi. Sapi ya? Sapi. Sapi pilihan. Ini kayaknya kanto. gue pakai wagyu itu. Wah. Oh iya. Nekat. Berapa harga jualnya nih? Memang kita ada jual mie Aceh wagyu. Oh. Gitu loh. Mahal dong bang harganya bang? Enggak lah. Pakai wagyu? Gocapan. Worth it. Udah dapat mie sebanyak ini, banyak loh ini. Asli. Nggak berhenti gue. Udah kita ngobrol udah. Ngobrol. Minum. Cobain. Enggak, tolong diliatin ya. Nggak berhenti gue. Enak banget parah. Bismillah. Ustadz Firanda juga sering ke situ makan. Sebelum kita ngobrol, dicobain makanan favoritnya Ustadz. Ini kesukaannya Ustadz Firanda. Iya. Dia selalu. Ini audiens kita kan jamaahnya Ustadz Firanda semua. Ya ini dia termasuk kesukaan beliau. Ini namanya cane Bitcoin. Masa Bitcoin bang? Big coin. Artinya apa? Dia kayak koin tuh besar, tebal kan. Oh cane Bitcoin. Ya. Bukan cane Bitcoin. Bukan. Oh, coba ya. Oh tebal. Oh iya bener. Coba bisa. Dan. Lu kenapa? Padahal tadi ngobrolnya, Win, nanti kita ngobrol ya. Soalnya ini podcast kasih solusi. Jadi kita ngobrol kayak yang lain. Di sini gua kayaknya jadi nemenin dia makan nih. Seharusnya gua makan tadi aja. Yuk makan dulu baru ngobrol nih ya. Diundang ke sini cuma buat temenin gue makan. Gila, gue adabnya buruk sekali ya sama senior yang satu ini nih, parah. Wah, pantesan Ustadz Firanda demen. Begini, empuk, lembut. Jadi kalau kejunya susu apa gimana sih? Keju sama susu. Bukan. Jadi di ibaratnya martabak, bukan martabak tapi cane, dalamnya ada seperti itu. Parah. Tahu kalau nggak biar simetris, motongnya biar simetris, kan seperempat gitu, biar simetris lah tuh. Cane ketemu keju ketemu susu, wah tuh terpecah sih. Ini canenya dari yang tepung itu harus dibuka yang gede dulu, baru dimasukin, baru dipanggang. Jadi proses juga lama bikinnya. Kayak di martabak gitu. Martabak itu iya. Di apa sih di iya meja. Di beberin lah. Ada baru dikasih solusi. Macam-macam tutup baru dibakar. The best yang main Edwin. Ini standarnya. Kalau ini standar. Standar ini kita kasih pakai kari kambing. Iya. Nah sama jalan nih. Ini ntar nih kagak mulai nih podcast nih. Kopi tarik Edwin, legend. Ini luar biasa nih keilmuan beliau akhirnya dituang di Green Terrace.
Ada tuh di situ tuh. Ini kan di kawasan apa sih namanya tuh? Tempat makan itu kan? Iya. Oke. Belum yang ini. Ntar kalau pengen tahu rasanya ini dan lain sebagainya, tonton video ini sampai habis guys. Gue kasih tahu juga bagaimana resepnya. Wow, keren. Bener ya? Iya. Guys, kalau nonton sampai habis, Bang Edwin akan bocorin bagaimana resep dari pembuatan mie Aceh misalnya dan lain sebagainya. Gue kasih tahu resep bagaimana cara membuat makanan jadi enak. Oh, udah di level yang itu lagi. Iya, jadi semua makanan kalau lu masak jadi enak. Nggak mungkin Bang, itu kan Percaya sama gue. masa sih? Makanan yang tadi cuma simpel bisa jadi enak itu kalau bukan asal ya. Itu dua resep. Mau kasih tahu. Pertama, Tahan dulu. Oke, kita bahas. Sian deh lo, nungguin. ternyata ada. Ya udah, ntar tahan dulu di akhir. Cocok nih nanti yang baru-baru pasangan baru menikah, istri-istri yang menonton ini. Kalau gue kasih tahu, yakin masak habis nonton ini, lo kasih ke suami atau ke keluarga, tanya komentarnya, sayang, bagaimana masakanku? Nanti tunggu kasih tahu caranya. Wah, mantap. Ternyata dia orang konten kreator juga guys. Kita udah kalah senior guys. Ini di rumus konten ada loh. Orang jadi mau gak mau stay. Oke. Nice Bang Edwin. Tahun 2000. Wah, kalau ngeliat Bang Edwin tuh perjalanannya nikah di GBK kan? Iya, di Parkir Timur Gelora Bung Karno. Iya. Di kawasan dulu Parkit tuh terkenal jual-jual sepatu. Iya. Iya kan? Parkir Timur ya. Itu aduh, Tempat konser lah. Iya. Konser apapun di sana tuh pasti setiap konser acara selalu Parkir Timur karena depannya parkiran luas plus pintu masuk untuk ke GBK-nya. GBK iya, kita namanya kan semuanya kan Gelora Bung Karno tuh kisarannya tuh. Iya kan? Itu emang dulu artis yang duluan siapa ya? Kayak segede itu dan diliput TV. Indra Bekti mah baru-baru ya. Indra Bekti 2010 tuh nikah. Aku tahun 2000 nikahnya. Jadi itu emang Edwin bikin namanya konser pernikahan Edwin Lia. Jadi gue buat konser, diliput TV dan langsung kita live 1 jam di TV. Itu bayar loh gue airtime-nya. Wow. Artis dulu emang beliau nih. Wah nggak bisa, ya udah saya bayar aja biar masuk. Oke, kita mulai perjalanan dulu deh Bang. IKJ, lulus tahun berapa Bang? 90. Aku masuk tahun 90. Oke, 90 masuk, lulus berarti 94, 95. Kalau di IKJ itu nggak ada lulus-lulusan. Masa nggak ada lulus-lulusan? Ada sih, tapi dilihat jadi apa enggak nih. Kampus macam apa ya? Lulus-lulusannya janjian. Emang iya? Jadi apa enggak lo gitu loh. Jadi kan namanya kita sekolah seni. Lu kuliah ini bukan lu mendapatkan ijazah. Ya, bukan karena ijazah lu, tapi karya yang dilihat. Oke. Terus? Buat apa lu lulus sebuah kampus bawa ijazah tapi nggak bisa ngapa-ngapain? Oh ya percuma ya? Percuma. Jadi kita dilihat kita kuliah itu menghasilkan sebuah karya nggak, diterima di masyarakat nggak? Oke. Itu tanda lulus atau nggak lulusnya. Oh, indikatornya itu. Iya. Oke, jadi apapun itu bentuk karyanya asal diterima sama masyarakat, itulah bukti bahwa ini mahasiswa yang sudah mengabdi dan jadi. Oke. Ya kan bawahnya itu siapa Bang? Vincent Desta Boy. Iya, Vincent Desta, Ben Naif ya. Iya. Itu Emil kemarin mampir di sini tuh. Kan udah cabut dari Naif tuh. Iya. Udah ceritain panjang lebar tuh kenapa cabutnya dan lain sebagainya. Akhirnya dari situ langsung program pertama kan Smackdown ya? Enggak ya? Oh enggak. Enggak dong. Kita tahunya Bang Edwin sama Bang Jody. Kalau angkatan gua tahu lah dulu, mungkin kalau ingat dulu zaman dulu di Antv itu ada namanya Intermezzo. Aduh, tahun berapa Bang gue nonton Smackdown aja? Intermezzo dulu kelas itu 6? Sempat yang bawa acara itu sempat Sarah Sechan, Cindy Patika, Arman Maulana juga pernah. Mereka masih bujangan, masih gadis semua tuh. Oh iya. Ya kata masuk gue masih bujangan. Oh iya. Itu acara anak muda lah di Antv. Acara main-main seperti itu. Nah gue itu nggak di situ sebenarnya, hanya tim kreatif di PH-nya BDI Rijal Mantovani. Gue tim kreatifnya. Oh gitu. Iya. Oh, jadi belum jadi apa ya, tampil depan layar? Belum, karena gue jelek banget. Gue sebenarnya masuk IKJ udah nyesel. Kenapa? Salah gue. Kok gitu? Gue masuk teater.
pas gue belajar di buku keaktoran yang dikarang oleh Stanislavski, ciri-ciri aktor itu adalah ganteng, cantik. Makanya kalau main film luar negeri tuh ganteng-ganteng tuh, Pierce Brosnan atau si Ongkir atau ya perempuan cantik. Pas gue ngaca, gue jelek banget, mana bisa jadi aktor gue begini. Tapi itulah yang membuat gue tahu bahwa ternyata gue harus kenal diri gue sendiri. Dengan badan gue seperti di fisiknya, ya kan? Gue harus jadi. Makanya gue nggak jadi aktor, gue jadikan MC. Tetap gue harus utama. Bukan aktor tapi MC, tetap jadi master of ceremony, tetap gue jadi yang utama walaupun nggak jadi peran utama. Keren. Karena ambisi gue harus jadi yang main gitu. Udah sekolah jauh-jauh dari Aceh, jadi figuran. Karena muka gue muka figuran nih kayak gini nih. Zaman sekarang kan sinetron yang jelek-jelek kan figuran mulu. Iya. Iya benar. Nah itu pun juga tiba-tiba MC-nya itu ilmu dari mana? Kan teater itu nyambung ya? Kita kan belajar ilmu panggung, kita kan belajar vokal, kita kan belajar psikologi massa, kita belajar yang namanya interaksi, kita belajar mengenai respon, kita belajar yang mengenai penguasaan panggung, kita belajar mengenai dekorasi dan membaca skenario, kita menghafal. Jadi ilmunya sama. Penerapannya beda. Kalau misalnya drama berame-rame, kalau MC ya kita single, monolog atau partner duet. Wah ini ilmu semua guys, parah. Jadi jangan ngaku MC ente ini bapaknya MC nih, gue hadirin nih. Kasih solusi kepada teman-teman gimana caranya mau jadi content creator, presenter, host, bangun personal branding, gimana Bang Edwin? Kalau misalnya jadi host atau MC, yang jelas lu itu enggak. Orang bilang, host itu harus smart, ingat gak? Tahu. Awal-awal bilang, kamu harus smart. Smart itu bukan di panggung, bro. Tapi? Di panggung lu itu cuma dikasih skrip, baca, komentar TV, sekalipun yang komentator TV atau pembawa acara TV, dia baca teleprompter. Oh iya. Iya ya. Iya kan? Dia baca semuanya. Jadi smart itu bukan ketika lu tampil. Lu pintar itu ketika lu di briefing atau lu membaca sebuah berita. Sebelumnya atau ketika di briefing sama pembawa sama yang ngundang lu, di briefing kita nih perusahaannya begini. Lu jawab, baik Pak, saya kasih solusi, kayaknya acaranya bagus karena begini. Di situ dilihat ini orang smart apa bego. Tapi kebanyakan yang dikasih manajernya. Yang pintar sebenarnya manajer. MC-nya cuman badut. Hai, ya, baca ye, hore. Dia sebenarnya bego. Apa disuruh? Lu kok begini? Ya saya nggak tahu kan, saya disuruh seperti itu. Oh iya, zaman sekarang bener manajer yang dimajuin. Gue baru enggak lagi. Kan manajer yang pintar, manajer di briefing, dia harus ingat, catat semuanya. Habis manajer di briefing, dia briefing artisnya. Nanti kamu sebutin ini ya, produknya ini ya, jangan pakai baju ini ya, jangan pakai kata-kata ini ya. Iya bener. Ini lagi. Jangan, ini kompetitor. ini gitu loh. Iya bener. Jadi MC itu adalah yang smartnya ketika kita berhadapan dengan sebelum kita mulai acara. Orang nilai. Oh ya, dia ini emang mengerti di bidangnya. Oh bener tuh. Iya, MC zaman sekarang tuh rata-rata nggak tahu ya, karena template atau gimana. Itu manajer yang dimajuin. Udah brief nggak? Itu briefnya disuruh ngapain ya? Iya kan? Nanti saya tanya manajer saya ya. Kenapa lu buang badan? Oke. Atau asisten saya ya gitu. Iya. Oke. Atau roadman saya ya. Apa yang membedakan Bang? Kenapa sih artis zaman dulu atau mungkin MC zaman dulu itu, kita bahas konten nih ya, maksudnya konten kreator zaman dulu lah atau apapun itu lebih total dibanding zaman sekarang. Kenapa ya? Apa karena anak zaman sekarang dimanjakan dengan adanya gadget, email, koordinasi jadi lebih mudah? Udah santai, udah lu aja meeting deh, ada Zoom ini gue nyusul deh. Apa gimana sih? Karena perkembangan teknologi, masa jadinya teknologi naik, masa jadi membunuh karakter? Masa jadi gitu? Gue sebenarnya bukan menolak kemajuan teknologi. Sebenarnya benda-benda ini kan dibikin manusia, sistem yang bikin. Iya. Dia selalu berubah. Kita ikut tren lagi. Iya. Jadi yang belajar operate sistem inilah yang pintar. Oke. Akhirnya sistem ini membuat
membuat orang tidak bisa kerja sendiri. Iya. Jadi misalnya ini lu ya Der, lu kalau mengoperate sendiri, siapin kamera sendiri, lu kan pusing. Iyalah. Iya kan? Terus tugas kita sebagai presenter atau host ini adalah menguasai materi dan bergaulnya. Oke. Sehingga orang trust sama kita. Iya. Iya kan? Apa yang kita sebutkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita makan tadi, orang percaya bahwa itu benar-benar enak, bukan karena sebuah promosi. Iya. Iya kan? Jadi satu hal di sini butuh yang namanya adalah bahwa omongan, ekspresi muka sama mata lu nggak bisa dibohongin kalau lu pinter atau bego. Oh iya, kelihatan sih emang. Jadi nggak usah kita ngejudge orang. Banyak kan sekarang orang yang ngomong sembarangan tapi isinya nggak ada. Oh banyak. Bahkan ngomong ayat-ayat salah. Iya. Tujuannya kan hanya untuk pengen terkenal. Banyak. Sedangkan orang pintar dia nggak pengen terkenal. Karena kalau gue terkenal, gue nggak sempat belajar lagi nanti. Nggak sempat lagi gue ketemu sama murid-murid gue lagi ngajarin. Oke. Ya. Ayat-ayat salah. Saya jadi ingat orang itu. Atau membela diri. Orang pintar nggak perlu bela diri, tapi dia bisa lihat dalil atau bukunya atau apanya dari situ aja. Bukan mencari pembenaran Bukan untuk mencari pembenaran. playing victim dan lain sebagainya. Ngapain? Oke. Kita di dalam agama juga menghindari perdebatan. Pergi jauh-jauh kalau ada perdebatan. Ngapain kita berdebat? Yang didebatin kalau seotak, kalau nggak beda gimana? Masya Allah. Kayaknya abis foto sama Ustadz Firanda sebelumnya kajian jadi mantap nih. Ya kan asik. Gue lihat fotonya tuh kan. Kemarin sempat rame itu. Ya, oke. Bang Edwin, kita berangkat dari. Maaf, aku pinter ngomong pinter ya. Ini ada. Ini. Oh ada YouTube gue nggak apa biar ada penontonnya. Ini udah banyak ya. Nah sekarang kita bahas nih. Maksudnya gini, kisah-kisah yang gue maksud adalah kenapa bisa sekarang jadinya bikin channel YouTube, bikin kopi tarik Edwin dan lain sebagainya. Tapi kan ini kayaknya banting setir banget bang. Oke lah, kalau ini mungkin masih nyambung ya, masih nyambung. Ya masih dengan ranah MC-nya segala macam. Sebelum kita bahas channel YouTube yang memang sekarang udah 22 ribuan subscribers ini, tapi kan fase-fase Bang Edwin ini yang kita tahu kan dulu kan bos, ya kan, naik apa segala macam, formulanya apa sampai akhirnya sekarang nggak tahu lah ini banting setir apa gimana sih, jadi ke makanan apa segala macam. Galau hidup aku sebenarnya ini, aku bingung. Bingungnya kenapa bang? Kan dulu udah semuanya dimilikin, semua punya. Karena itulah, karena coba ceritain coba. Ternyata yang membuat hidup bingung ini karena nggak ada pegangan agama. Oke. Dulu tuh ibaratnya gini ya. Aku bisa ngapa-ngapain, aku anggap karena aku mampu, karena aku jago, karena aku hebat. Contoh? Jadi karena gue ini bisa nge-MC, ya kan, bisa punya partner buat band, lagunya bagus, orang terima, punya harga tinggi, merasa hebat. Jadi apapun itu karena gue. Oh iya. Semua bisa kebeli tuh, semua bisa kebeli. Iya karena gue begini. Karena gue punya muka yang lucu, gue punya cara yang menghibur yang beda sama orang lain, orang terima, berani bayar. Dulu MC yang dibayar lumayan harganya, cuman modalnya baju kaos, celana pendek, sepatu Keds. Orang kan sibuk MC pakai jas, baju warna-warni, pakai apa? Gue, bang, besok MC kostum terserah. Oh iya dulu tuh. Baju kaos doang, celana pendek, gua nge-MC. Ya karena mereka semua tuh butuh pembuktian yang memang harus keren, warna-warni. Gimana ya? Karena mereka tuh emang pengen tampil yang show-nya tuh the best gitu loh. Ya kalau kita gitu doang udah. Cuma modal bayar. Orang beli baju harus ke butik, kita enggak, baju kaos biasa aja. Celana pendek udah segala macem. Ya skillnya kan beda bang. MC-nya kan ente udah luar biasa pada saat itu. Kita nggak merasanya, jadi kitanya merasa wah gue hebat. Oh ngerti, ini ada hikmahnya di sini guys. Udah kebeli apa aja dulu ya? Ya pasti dari daerah bisa beli rumah udah lumayan dong. Bisa kawin di Senayan. Ya kan ngundang semua artis live TV. Punya motornya Harley.
Walaupun mobilnya aku mobil kijang, tapi aku naik Harley. Itu skakmat sih daripada dibalik ya. Iya. Mana-mananya kelihatannya, taunya dia motoran doang, mungkin mobil lu kelihatannya mewah gitu, Iya. tapi mana-mana. Itu kan Harley baru keluar ya langsung. Beli gitu. Gitu maksudnya ya, maksudnya karena ada. Oke. Karena ada aku pikir ya buang-buang aja uangnya, pakai aja gitu loh. Ternyata itu hidup yang salah gitu loh. Nggak takut besoknya misalnya ada duit pakai hambur-hamburin, besoknya kan nggak tahu. Oh ada lagi ya. Dunia MC. Jadi gini, Gimana sih Bang? kalau jadi gua tuh dulu main sinetron iya, Iya. pembawa acara TV iya, Tahu semuanya. ngeband iya, Heeh. ya kan, terus nge-MC off air iya. Dan itu bisa dilakukan kenapa? Karena dulu mainnya weekly, sinetronnya weekly, acara presenternya weekly, MC-nya weekly, mau mainnya juga weekly. Jadi bagi waktunya enak. Oke. Sekarang kan gila, tiap hari artis nggak ada waktu istirahat. Syuting. Kalau dulu kan syuting, minggu depan lagi ya. Jadi yang lain juga enak, kebagian sama artis yang lain. Oh, Kalau iya. sekarang kan sekali itu terus. Iya. Dia lagi. Kayak nggak ada yang lain. Kenapa gitu? Kan industrinya tinggal di-create aja kayak dulu. Karena mereka udah males. Oh. Udah yakin ini dibeli, udah punya penontonnya, ngapain capek-capek kita mikir yang lain. Tunggu aja nih sapi susunya habis, cari sapi baru. Wah, kena banget sih. Oke. Sekarang udah ya. Iya. Akhirnya waktu berjalan ya emang mau nggak mau usia juga ya. Berapa sekarang Bang kalau boleh tahu? Aku sekarang usia 52. Wah, 52. Aku 33 Bang. Jauh juga ya. Senior banget, suhu. Saya nggak ada apa-apanya nge-host MC kalau emang beliau masih kecil udah nonton ya. Oke, terus yang didapat apa? Bisa beli segalanya, tiba-tiba sekarang Hilang, habis semua. kenapa tuh? Nggak tahu. Karena gue dari dulu nggak pernah mikir, udahlah. Apakah jangan-jangan mungkin keberkahan Allah cabut? Karena nggak tahu ilmunya. Jadi gue sebenarnya dulu ini buka warung udah lama 7 tahun. Gue buka usaha itu teman gue bilang, Edwin buka usaha untuk tutup. Kok bisa sebentar satu-satu buka usaha untuk tutup? Kenapa? Lah emang nggak laku atau yang datang ada nggak? Ada. Rame? Gue pokoknya buka orang rame segala tutup. Iya, apa yang bikin tutup tuh kenapa? Maksudnya rame kok tutup, aneh. Karena uangnya itu nggak kau pakai untuk usaha ini. Ya gratis orang makan, Yo ya Allah. suruh pulang, ya segala macem. Oh, jadi yang Nggak penting dipikir, yang penting gue ada tempat buat nongkrong, teman-teman datang, ayo nih, ini punya gue nih, makan silakan. Karena gue bilang, yang penting gue bisa menggaji anak-anak, ada kerjaan, dan teman-teman yang datang ada tempat nongkrong, uang gue dari yang lain, bukan dari sini. Sombong lagi. Oh iya nih, bener. Nih Aura ini kalau teman-teman tahu menggunakan IQ yang sehat dan lain sebagainya, ini penuh hikmah loh guys. Pantengin deh kalau teman-teman, insya Allah teman-teman pinter deh. Sombong tuh ya. Yang kedua, karena tutup, berarti ini udah capek, kita buat tempat lain. Biar orang daerah sana kebagian tempat nongkrong gue. Bikin lagi. Semua usaha gue bikin banyak, tutup. Jadi Edwin itu, usaha itu bukan cari jam terbang, tapi jam terjun. Orang dari buka usaha untuk jam terbang. Sekarang Bang Edwin buka usaha untuk jam terjun. Karena ngabisin duit. Sampai abang gue bilang, kalau lu kumpulin modal lu buka usaha dari pertama sampai sekarang, itu udah berapa banyak banget. Dari usaha gue pernah buka bar juga loh. Waduh. Iya. Bagus deh Bang, tutup Bang kalau itu Bang. Iya. Alhamdulillah. Bagus, saya dukung. Sampai ke sana, toko baju pernah gue buka. Jual distribusi ada, sampai makanan. Tapi ini untuk yang
makanan Aceh. Gue satu. Gue bilang, gue ini orang Aceh. Orang harus tahu gue orang Aceh, gue harus buka makanan Aceh. Karena kenapa gue bisa masak? Tadi kan jawabannya akhirnya kemari. Karena gue zaman dulu suka bantuin ibu gue masak. Iya. Ibu pun asli orang Aceh. Aceh semuanya. Bokap juga. Iya, jadi masih gue real blood. Ya. Oke, sampai akhirnya apa yang membuat gue sadar deh nih, kan jam terjun, Edwin buka usaha untuk tutup dan lain sebagainya gitu ya. Apa yang membuat sadar bahwa terakhir gue pas belum pandemi, gue akhirnya gue pengen ini benar. Oke. Gue sadar terjun itu membuat gue muncul lagi. Gue sudah belajar melihat Jody hampir mati pas saat dia kena serangan jantung. Oh iya, 4 tahun lalu tuh ya? Iya, dia kena serangan jantung. Yang rame tuh berita tuh. Aduh, gue pikir, wah Jody aja hampir mati, gue juga bisa mati nih, gue bilang. Di situ gue dia hijrah, gue pelan-pelan juga belajar agama. Gue mulai sholat, tapi masih ngumpet-ngumpet lah, belajar takut salah gitu. Oh, oke. Disitulah baru gue berdoa segala macam, nggak mau sembarangan lagi. Oke. Terus yang sebenarnya jalannya kita ini untuk tobat tuh gampang. Setiap Jumat selalu ada diomongin sama khotib di awal ceramah. Gue tebak ya, coba ya. Yang qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu. Iya. Oh, okay. Mari kita meningkatkan iman dan takwa kita, menjalankan perintah Allah, meninggalkan yang ini. Ini nasihat sampai kepada jamaah dan untuk khotib sendiri. Tiap Jumat itu sudah jelas. Suruh takwa, iman. Cuman orang nggak ngeh. Tiap itu kan wajib setiap ceramah disebut. Iya itu. Memang itu salah satu bagian dari ya semacam susunan dan rukun untuk khotib dalam berjumat. Iya. Gitu. Ya sebenarnya itulah gue belajar. Akhirnya udahlah. Tapi masih salah. Gue borohin rumah gue ke bank untuk modal. Hah? Gadein. Modal apa? Buat usaha ini. Beberapa. Yakin. Semua tuh yakin. Wah, gue yakin deh, harus yakin usaha gue. Gue buka buat modal segala macem. Ternyata udah jalan berapa lama, pandemi bro. Anak gue masuk kuliah, gak bisa ngapa-ngapain. Warung ada, piring ada, kompor ada, semua ada, bahan ada. Karyawan gue semua lari pulang kampung. Dulu itu COVID di awal, beritanya seorang mati di jalan, dikubur di mana-mana. Nah orang Aceh itu, gue mendingan pulang kampung, mati di sana, ada tanah buat dikubur. Semua pulang kampung, ninggalin tempat gue kosong. Siapa yang jalanin? Akhirnya tutup semuanya, tagihan jalan. Gue gak punya apa-apa bro. Wah. Oke. Akhirnya karena untuk hidup, karena biasanya hidup enak segala macam, ada satu hal kita ini namanya power syndrome. Mungkin lo tahu sakit it syndrome, tahu nggak? Apa power syndrome tuh tahu kan? Sering dengar power syndrome. Apa sih power syndrome? Sebentar, mau di googling dulu nggak? Gue penasaran sih. Kayak apa sih bang? Power syndrome. Kan ada star syndrome tuh. Kalau yang artis baru yang dapat job tiba-tiba dia merasa power syndrome sama star syndrome hampir sama. Hah? Hampir sama. Oh, apa ya? Tingkat PD yang berlebihan? Bukan. Star itu masih masa bintang merasa. Iya. Maksudnya apa nih? Power syndrome. Kondisi ketika seseorang hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang pernah dimilikinya dan belum bisa menerima hilangnya kekuasaan itu. Post power syndrome sering dialami oleh orang yang baru pensiun. Iya.
Nyambung nih bang. Nyambung lah. Oke. Kan pensiun gak ada kerjaan lagi. Oh iya. Dia punya kekuasaan apapun, karena punya uang mau ngapain bisa aja. Lu buat ini ya segala macem. Oh iya. Tapi ketika Gak ada apa lagi. Hmm. Duit gak ada. Supaya power tetap ada, barang yang ada lu jual-jualin biar lu punya kuasa untuk nutupin semuanya. Oh iya. Bener ya tadi tuh. Oh tuh udah ngalamin itu ya bang ya. Jadi sebenarnya lu adalah takut gak punya, padahal punya. Itu penyakit. Oke. Lu punya duit misalnya, tapi takut uang lu habis. Lu jual mobil lu deh, biar ada simpenan. Oke. Jualnya karena lu merasa bisa beli lagi, jual suka-suka lu aja harganya. Oh iya. Semurah mungkin aja orang tawar. VW Caravelle gua jual 35 juta. Ya sembarangan. Emang begitu. Mobil pengenan gua tuh tahu Caravelle yang kayak gede yang Iya. Alphard dulu nggak ada apa-apanya. Udah, Bang, ada 35, ambil aja. Gua 35 juta. Iya. Mercy Tiger gue. Tahu yang tahun Yang tahun lampau tapi diesel kan langka. Oh Rare iya. Itu gue jual 25 juta. Ya. Itu kan bisa masuk harga kolektor, Bang. Gak, namanya orang sakit. Iya sih. Iya. Takut gak ada duit. Habis semuanya, bro. Gue kayak orang bingung. Tapi disitulah gue ngerti artinya tawakal. Tawakal apa, bro? Berserah. Berserah. Cara berserah itu apa? Sabar, ikhlas, bersyukur. Iya. Simpel kata-katanya itu. Tapi menjalankannya sulit. Oh iya. Akhirnya gue, ya Allah, kalau emang ini, sampai gue berdoa tingkat, ya Allah, kalau emang harus aku menderita di dunia ini, ya Allah, aku terima. Asal aku minta bahagia di akhirat. Masya Allah. Bener bro, sampai gue tingkat seperti itu, gue udah gak ngapa-ngapain. Gue hanya punya tanah di rumah gue yang bisa gue bagi untuk dijual untuk biaya hidup gue selanjutnya. Gue tutupin hutang gue. Gue harus belah rumah gue untuk dijual supaya nutupin hutang gue. Kalau enggak rumah gue diambil semua. Oh iya, karena statusnya lagi digade di bank. Iya. Riba dan lain sebagainya. Siapa yang mau beli pas saat zaman pandemi? Waduh, berat lagi. Demand kagak ada. Di saat itu lagi gue susah. Sohib gue datang. Warung tutup. Tutup bang ya. Gimana kalau kita buka warung? Hah? Lah kan lagi tutup. Kita buka warung lagi. Lah uangnya? Kita cari investornya karena makanan abang yang ku coba paling enak. Oke. Oh iya, Bang Edwin bisa masak. Iya. Oke. Dan ketika itu jalannya gampang banget bro. Langsung dapat di Green Terrace, tempat yang utama yang dulu sebenarnya disiapkan tempat itu untuk Starbucks. Yang tempat gua sekarang itu, makanya tempatnya paling utama. Iya, itu paling utama, depan gede, kelihatan dari pinggir jalan ya benar. Iya. Kan sempat ada sebelumnya Rice Bowl kan? Iya. Rice Bowl udah dibuat buat Starbucks nantinya gitu ya. Enggak, sabar, dia akhirnya ambil telat masuk. Oke. Akhirnya kita dapat tempat itu bro. Kenapa dapat? Karena pandemi. Ketika orang pada ngumpet, kita masuk, dikasih. Wah keren strateginya. Jadi kalau kata partner gue, ketika orang berpikir jack, kita ambil yang jig. Maksudnya gimana nih? Kan ada jig jack. Iya. Ketika orang jalannya jack, kita ambil yang jig. Oke. Ketika orang jig, kita jack. Oke. Siapa tahu yang kecil itu yang bermakna. Jangan ikut tren. Jangan ikut tren. Bikin tren. Wah ilmu guys. Ya. Akhirnya terpampanglah nama gue gede banget persiapannya. Kopi Tarik Edwin.
dengan gue lagi narik kopi. Iya. Ada juga di Cilandak underground, warung gue kopi underground, buka pas saat pandemi pertama. Waduh. Ini pandemi kedua. Orang ngelihat, gila si Edwin nih ya, kerjaan kagak ada, buka warung di mana-mana. Tetap mau terjun lagi nih orangnya. Keren callbacknya. Tapi orang tuh nggak pernah mikir gue, selalu ini orang kok ada di mana-mana gitu loh. Orang lagi nyungsep gak keluar, gue buka warung segede gitu. Nuh gede Tingkat semuanya, bak besar, modal gak kecil. Iya. Apa istilah gue lihat, Allah ngangkat martabat gue bro. Ketika tawakal. Iya. Setelah ikhtiar. Tapi duitnya kagak ada. Karena belum jalan, baru buka dong, modal keluar, modal orang. Iya. Tapi duitnya belum masuk. Oke. Jadi Allah apa? Allah itu nggak mau kita jatuh di mata orang. Tetap gue diangkat bro. Masya Allah. Iya kan? Iya. Sambil jalan gue, aduh kapan tanah gue laku. Anak gue udah 2 tahun gak bayar uang sekolah. Yang bener bang. Bener. Sekelas Bang Edwin Gue nih. pending uang sekolahnya. Ntar dulu. Nggak mungkin bang. Karena gue lah makanya dibolehin sama sekolahnya. Oke. Privilege. Nama besar Edwin Bejo. Ya. Iya oke. Pak antar Pak ya. Gue pakai sehari-hari soal antar dulu kan uang sekolahnya gak masuk. Oh iya pandemi ya. Pandemi jadi gue gak bayar. Tapi kan tetap belajar di rumah pakai online. Iya pas di stop gue datangin ke pas sekolahnya. Pak tolonglah Pak, ntar gue bayar, tenang aja nih aku lagi begini. Oh siap, buka lainnya. Enak. Curang senior. Semua juga tahu beliau ya nggak guys. Lah kita. Pak antar ente siapa ya? Yang penting kita ngobrol bro. Ya itu dia tuh bentuk ikhtiarnya, kita nggak tahu dia ridho kan. Terus aduh gimana gitu loh. Tiba-tiba ada yang datang orang. Nih saya bayar. Ini rahasia Allah lagi yang gue bilang. Ketika kita hijrah itu ternyata peka kita bahwa Allah itu yang maha penolong tuh kelihatan. Iya. Akhirnya ada yang mau beli tanah gue. Wah tiba-tiba tuh. Iya. Tau gak tuh gue dapat kapan? Malamnya gue tahajud nangis. Gimana mintanya bang? Langsung aja, ya Allah aku butuh duit. Harus jual tanah, aku mohon. Oke. Benar. Bangun tidurnya gue dapat telepon. Bang, itu tanah mau dijual ya? Langsung nih. Langsung. Seketika tuh. Seketika. Berarti hari itu dong. Kan Iya. tahajud kan sepertiga malam nih. Iya. Tidur kan habis subuh. Bangun dapat telepon. Beneran. Dahsyat. Datang. Bang, saya mau beli. Tapi ini harga pandemi, Bang. Cara dijaga. Pandemi, Bang. Ini nggak bisa harga. Berapa, Bang? Saya cuma bayar setengah dari harga tanah. Ya Allah. Karena gue BU. Ya udah deh. Ambil aja, Bang. Oke. Oke, saya ambil. Ya, setuju. Terus datang lagi dia kan, datang. Udah beres semua Bang ya? Iya. Saya minta tanda jadi lah 5 juta aja. Gue bilang. Tanda jadi supaya rumah ini lu beli. Iya. Iya kan? Iya. Karena kan bener harganya udah murah tanda jadi. Entah kenapa ini orang geblek. Entah dia karena diarahkan sama Allah, dia gak mau kasih 5 jutanya bro. Nanti aja Bang. Abang minta surat dulu. Baru kasih tanda jadi. Buat surat dulu. Oke. Padahal kan kasih aja. Mau 1 juta kek atau apa sih gue terima. Oh iya ya. Lagi BU. Lagi BU. Toh udah mengikat tanda jadi itu. Gue gak mungkin jual ke orang lain. Oke. Secara ininya. Tapi dia gak mau kasih bro. Alasannya? Gak tahu. Nanti dia kasih. Oke. Tapi gue masih ya udahlah, setelah dia pergi begitu, gue anggap ini orang mau, tapi mungkin mau ngapain lagi biar lebih murah lagi lah. Yeah. Pajak kayak apa kayak. Gue pasrah lagi, ya Allah,
kalau emang ini belum waktunya aku terima aja deh. Seminggu gue tunggu ada kabar, akhirnya gue pasrah, gue berdoa lagi sama Allah, minta lagi. Pagi dia telepon lagi dengan orang lain. Ternyata dari orang yang gak gue kenal datang, ketemu Edwin, dia happy sama gue. Kok terus senang ketawa. Ada teman gue bilang, dia itu di luar emang gitu ketawa-ketawa, tapi sampai rumah nangis. Itulah sosok Bang Edwin nih. Iya. Di depan selalu pengennya kelihatan nggak mau nyusahin orang segala macam. Kenapa? Dia lagi dikejar utang. Gue nggak terima. Dia temuin gue. Masalah apa bang katanya? Masalah gue ini. Ya udah langsung tanah. Harganya berapa? Full dibayar langsung nih 2 juta. Lu bayar ke pulang dulu. Allah. Apalagi nih gue bayarin. Abang gak ada mobilnya? Nih buat uang beli mobil. Allahu Akbar. Gak nanya surat, gak nanya apa. Pokoknya dia bayar selesai semuanya utang gue. Wah. Jadi Allah gak mau ngasih ke orang itu. Iya. Tapi dia nunjukin doa lu gue terima. Tuh. Yang datang salah, jangan. Yang ada yang lain. Allah punya caranya guys. Ketika misalnya lu nih merasa di saat itu belum ada jawaban, belum ada hasil, bukan karena Allah gak cinta, tapi Allah punya caranya. Itu yang terbaik. Udah. Jangan lu tentang balik. Kan Allah sebagaimana prasangka hambanya. Nah itu yang bahaya tuh. Nanti yang ada tuh bermasalah tuh, error tuh ntar ketauhidannya tuh. Nah, lu gak percaya nih. Nah kan. Ya udah akhirnya ya udah jalan lah gue. Baru ngejalan sekarang alhamdulillah omsetnya bagus. Rame mulu guys. Anak gue udah sekolah. Ya. Jadi itu ada perjalanannya. Akhirnya apa? Apalagi yang harus gue ingkari untuk nikmat ini gitu loh. Iya. Wah. Nikmat apalagi yang kau dustakan. Tapi ya itu mungkin satu karena kenikmatan. Apalagi yang gue ingkari yang kebesaran Allah berikan sama gue. Kenapa gue harus menahan-nahan untuk ibadah sama lu? Kenapa gue harus menahan sedekah kalau gue punya? Nah ini hikmah semua tuh. Jadi ya itu dia. Gue merasa bahwa semakin kita hijrah, semakin kita peka. Jadi ya ini buat misalnya kayak solusi. Semata-mata bukan hanya materi uang ya. Mungkin saat itu gue udah genting banget. Tapi rezeki yang lu dapat tuh banyak lagi. Iya. Kesehatan, ketemu orang-orang, segala macam. Oh iya rezeki semua. Makannya enak, apa. Masya Allah. Sekarang jadi kalau jangan ngomong, wah pengen ke Edwin deh, dikasih. Tapi kan banyak. Tanahku kan hilang juga. Bukan gratis. Iya. Yang rumah gua seharusnya segede ini jadi mengecil. Iya kan? Iya. Mobil gua yang dulu sekian banyak, gua jual dengan murah. Motor-motor gua yang dulu hobi-hobi, sebagian gua kasih, sebagian gua jual. Harley juga gitu. Ya tapi ya itulah. Masya Allah. Nih hikmahnya luar biasa. Terus akhirnya di situ peran Bang Jody nggak kedengeran bang? Masih nggak sih Bang Jody? Oh masih. Karena Jody juga termasuk yang banyak menerima cobaan juga. Sekarang udah nggak bareng lagi? Apakah jangan-jangan? Bareng, dia rumahnya jauh bro. Rumah di Cikupa, Tangerang. Mobilnya udah dijual. Hah? Sama nih ujiannya? Ujian juga dia keras. Ya kan orang-orang kan sekarang ngeliatnya kan Edwin, Jody. Ketika Edwin gak sama Jody, sangkanya bubar. Sebenarnya ada masalah apa sama Bang Jody? Mungkin dia, gue berdoa semoga, gue pengen sih kayak dia dulu. Tapi tetap kita, maksudnya bisa jalannya yang ibadah. Tapi ya mungkin gak harus terlalu keras, gak mau nge-MC ini, gak mau nge-MC itu gitu loh. Tapi ya Edwin Jody bang. Iya dong. Kayaknya perlu panggil deh biar lu yang mendamaikan. Bukan ribut sih sebenarnya. Tapi berantem nggak kalian?
ya kadang-kadang mainnya dalam gitu loh. Nah, ini kita klarifikasi saat di sini. Banyak yang nanya soalnya. Edwin Jody udah nggak kedengeran, udah nggak bersinar lagi sekarang. Apakah jangan-jangan bubar? Apakah jangan-jangan berantem? Apakah bisa nggak sebenarnya Edwin berjalan dengan sendiri dan Jody berjalan dengan sendiri? Atau harusnya bersatu kembali? Ada masalah apa? Saat itu aku jujur gue pengen sama Jody kayak dulu. Jod, ayolah Jod. Kadang-kadang orang butuh kita juga. Bukan menjadi butuh orang yang terlalu bagaimana ya. Tapi menyenangkan orang lain itu berpahala. Apalagi menyenangkannya dengan baik. Kalau dulu kita maki-maki orang, dulu MC yang paling zolim itu kita berdua. Gue tadi mau ngomong di awal begitu. Cuma gak kita enak. bisa cukur alis orang, Iya, itu cabut bulu hidung orang, suruh orang buka baju, maki-maki orang, gak ada yang marah. Dulu bener. Astagfirullahaladzim. Ini maksudnya nih bro di sini teman-teman ya, jangan dicontoh ya. Edwin Jody tuh ya Allah, itu bintangnya MC loh, luar biasa. Gak ada yang marah bener. Nah, iya. Malah dibayar buat seperti itu. Iya. Jadi perusahaan bayar kerjaan anak buah gue ya. Nitip lagi gue pengen itu yang dikerjain. Yang bisa ngerjain kita gitu loh. Iya. Dan lucunya setelah sekian tahun, oh mas, kan aku yang dikerjain kamu. Wah, Yang alisku suruh cukur ya itu dia, botak aku 3 bulan katanya. Kan lama tuh Bu alis. Iya benar. Oke. Sampai akhirnya tapi sekarang kalau didudukin bareng, kira-kira mungkin nggak sama Bang Jody? Ya mungkin. Lu undang aja ntar gue semua telepon. Iya, klarifikasi itu benar ya. Cuma sekarang juga kan Bang Jody juga udah sibuk ke masjid gitu kali ya. Ya masih wajib kalau kok sibuk. Enggak, maksudnya menyibukkannya lebih Ya, ekstra dibanding dulu maksudnya. Itu kan udah total lah beliau ya. Tapi kesibukannya beliau apa sekarang? Untuk dunia, untuk nafkah. Ada lah ya. Kayaknya lu nelfon istrinya deh wawancara ya kalau nggak nelfon dia ya. Kayaknya istri lebih paham deh. Ini jangan sampai jadi kasih gibah nih. Ya. Tapi confirm ya. Kasih gibah. Ngeri juga tuh ya. Warna merah lagi nih sekarang diganti ya. Tapi Bang Edwin, Bang Jody ada ngiranya adik kakak loh. Kita nih ABG bro. Bagaimana adik kakak? ABG tuh? Aceh Betawi gabung. Oh iya, Jody Betawi ya. Iya. Tapi kan ada ngiranya begitu kan. Iya, karena mungkin karena dekat jadi mirip. Sama-sama IKJ juga ya. Sama-sama IKJ, dia adik kelas gue. Ya. Bukan terbantahkan ya guys. Dan juga tadi kan klarifikasinya sudah dikasih tahu bahwa ya nggak ada berantem cuma mungkin gara-gara rumah jauh. Rumah jauh di Cikupa sekarang. Iya. Cintaku padamu. Wah, Cikupa. Oke. Dan memang nggak ada clash ya. Mungkin tapi gesekan-gesekan sedikit wajar kali ya. Kayak tadi kan Bang Edwin bilang katanya mungkin kadang ada ini yang nggak diterima. Mungkin maksudnya balik kayak Bang Jody. Nggak terima ini gara-gara mungkin ada unsur-unsur yang dilarang oleh agama misalnya. Terima job MC-nya. Ya mungkin setiap mau MC kita konsultasi sama ustadz kali ya. Nah, oke. Atau cari manajer yang ustadz. Jadi biar yang nilai begitu. Ustadz sudah jadi manajer. Oh, untuk Dewan Penasehat. Iya, maksudnya sebelum itu dia Ustadz lihat nih kayaknya unsurnya nggak benar. Iya, nggak usah jadi manajer lah, beliau mengajar. Oh nggak, maksudnya mengajar ya. Maksudnya kan kadang-kadang manajer yang menilai. Oh iya. Manajer itu kan kalau di artisan itu kan cuma tanda kutip. Iya benar. Manajer padahal yang nentuin artisnya sendiri. Iya betul. Iya betul. Nah terus sampai akhirnya bisa di titik yang namanya kopi tarik Edwin. Menunya sih tadi saya udah nyobain yang itu, Masya Allah gitu ya. Berarti sekarang udah establish berapa lama nih Bang? Setahun ya. Setiap datang sana rame lo tiap makan siang lo. Rame. Jadi emang gua alhamdulillah tunjukkan dengan partner yang luar biasa. Jadi ada investor yang percaya masukkan invest ke sini. Ada teman gua Rahmat. Wah iya Pak Rahmat. Yang dia emang teruji, jago dalam masalah bisnis. Oh wajar, beliau punya 3 brand kan? Brand ya kan, bisnis. Kemudian dia punya apa namanya intuisi lah. Iya, Duseo, ISTQ,
Terus ada lagi kopi Hubu. apa sama kopi apa yang di Kalimantan sana. Aming bukan salah satu yang dia tren lah. Oh iya, beliau tuh. Nah jadi orang itu yang perlu, makanya dia bilang jangan masuk ke manajemen. Kalau gue pakai cara gue yang sana sini, wah hancur warung gitu. Oh iya betul. Makanya Bang Edwin nggak masuk in charge ke dalam. Iya. Biar Pak Rahmat aja tuh yang ada di situ. Tetap konsen Edwin di produknya aja. Oh, Bang Edwin di produk, Iya. produksi. Jadi semua ini menu-menu tuh resep dari Bang Edwin. Jadi sebelum gue buka warung Aceh ini, gue sekitar seminggu itu lebih muter dari ujung Medan, dari Medan sampai ke Banda Aceh, hanya masukin restoran Aceh. Oh, survei. Nanya semuanya untuk Hah? mastiin. Wih. Karena gue yang datang Edwin itu figurnya Aceh, artis, nanya apapun kasih tahu sama mereka. Dibongkar semuanya. Dan lucunya mau lagi. Edwin soalnya nanya nih. Iya. Dan dia juga gak mengira bahwa kalau Bang Edwin mau buka restoran kan? Iya. Cara masaknya. Jadi gue cari, kalau di sini karena di setiap restoran beda-beda. Yang ini enak digorengnya. Kalau yang ini enak indomie warkopnya. Ini enak martabaknya. Ini enak canenya. Ini enak ayam tangkapnya. Ini enak nasi gorengnya. Dikumpulin deh tuh yang enak-enak. Kumpulin semuanya. Karena gue basicnya mengerti masak, mengerti ini, ya gue jadi langsung gue praktekin, gue bikin yang masuk untuk Indonesianya. Oh. Gue combine. Diterima sama lidah konsumen orang Indonesia. Jakarta terutama. Oh Jakarta. Iya. Oh jadinya kayak begini tadi tuh dahsyat itu tuh. Yang ini berarti cocok ke kuah ini. Bisa martabak ke kari atau cane ke kari. Sama tadi sebelum kita closing yang janji gua ngasih. Ya itu dong sekalian. Gimana caranya bikin makanan enak? Apalagi istri-istri yang pengen dapat perhatian dan sayang lebih dari suaminya, pulang nyari nafkah kan. Mas, aku udah bikin masakan. Apalagi kemarin lagi nggak enak misalnya begitu. Iya. Tapi enggak, kali ini ada sesuatu. Aku punya rahasia. Nah ini coba dong kasih tahu dong. Biar makin lengket suami istri pahala jariah Bang. Pertama nih rahasianya ya. Nah, Ternyata makanan itu sangat berhubungan dengan unsur psikologi. enggak percaya apa hubungannya. Masa makanan resep Bang, masa psikologi. Kopi aja, grinder yang bagus itu, grinder yang mahal, pisaunya bagus, kopi jadi enak. Karena dalaman pisau itu untuk motong sehingga molekul-molekul kopi terpotong dengan benar. Oh, malah si pisaunya ya? Iya, jadi tajamnya segala macam. Kan grinder tuh harganya ada yang 55 juta. Wow. Hanya untuk giling kopi. Ya beli pisaunya aja Bang. Nggak bisa lah grinder mesin gitu loh. Iya kan tinggal bilang pisaunya nggak bisa. Oh berarti kalau yang kurang enak tuh artinya dia bukan pakai alat grinder yang oke. Iya. Karena itu beda. Nah, sama dengan makanan. Ketika lu itu suka menyajikan dengan ikhlas, masakinnya, itu cara motongnya, cara masukinnya, segala macem itu beda. Terukur lagi ikhlas apa nggak ikhlasnya gimana? Ya lu emang mau menyajikan buat dia apa enggak? Oh dari ketulusannya. Iya. Kalau lagi nggak, misalnya nggak ikhlas aja nggak suka, mendingan lu GoFood. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu. Kalau lu lagi jadi suka masak, kalau lagi chef, contoh ya, chef nggak mood, berantem sama bininya, iya, itu bisa ambiar tuh. rusak makanan. Berarti caranya, solusinya Bang Edwin kasih solusi. Ada chefnya di Kopi Tarik Edwin, berantem sama bininya, nggak usah dimasak, GoFood. Kasih GoFood kan chefnya banyak. Jadi makanan buat konsumen dari GoFood. Beda. Maksudnya kalau masak tuh pakai sistem di rumah. Oh di rumah. Itu kan jelas berapa cc, segala berapa gram. Di rumah kalau lu masak pakai hati, intinya pasti enak. Kedua, ya kan. Mantep nih. Ini ilmu nih guys. Iya, kalau pakai hati. Kalau pakai hati itu naruhnya nggak akan banyak-banyak, ya akan kurang-kurang. Pas. Masa iya sih? Lu kalau kesel atau misalnya barangnya mahal, dikit aja lebih mahal harganya nih. Oh iya bener. Tapi lu pakai hati, ngasih garamnya pas, kasih bumbunya pas, ini juga enak. Oh. Kemudian yang kedua, Ketiga
ketiga itu pakai ilmu yang namanya kenapa. Hah? Kenapa Allah itu menentukan tawaf itu berlawanan arah jarum jam. Iya, oke, ke kiri kan? Nah, segala sesuatu yang lu goreng, yang lu masak, lu aduk seperti itu. Oh, masa sih Bang? Energinya beda. Kan tinggal dibalik doang. Gak bisa. Itu makanya secara masak bener. Sekarang gini deh. Ini entah gue, entah apa, atau imajinasi gue. Kita tawaf itu seperti apa? Membuka baut kan? Iyalah, ke kiri. Membuka ke atas kan? Iya. Kalau kita salah jarum jam, kita itu menutup kan? Ke bawah kan? Nah, kalau lu misalnya tawaf itu ditentukan dengan arah jarum jam ke kanan, energi itu ke dalam bumi. Pecah bumi, bro. Ini bener gak sih? Pecah bumi. Iya. Tapi kalau lu ke atas, makanya orang bilang kok di bulan ada suara ajan. Kok tiba-tiba di sana ada suara cahaya naik ke atas. Karena dia muter ke atas. Every day, every minute, every detik semua orang muter berzikir sampai ke atas. Karena dibuka. Okay. Coba dibuat ke kanan. Energi itu, ini ngomong ilmu energi, mendekan ke bawah, pecah. Tapi langit gak ada batasnya terus. Allah mendengar, semua mendengar. Sama seperti kita ngaduk ini. Minuman ke atas energinya ini. Kita cium baunya. Gue ke kanan lagi, ininya aduk ke kiri semua begini. Ke kiri. Oh, Dokter Zadul Akbar kemarin sempat mampir di sini, ngajarinnya juga ke kiri juga. Tahu nggak Dokter Zadul Akbar? Tahu, kan dia sudah makan tempat gue. Oh iya benar. Iya benar. Iya benar. Aduh kebiasaan lah ya kanan Bang, nggak tahu kenapa. Kiri. Orang itu menciptakan semua ke kanan supaya rusak, supaya beli lagi. Oke, pas angin diputar ke kiri terus, itu nggak pernah rusak dinamonya. Masa iya? Sampai ke situ Bang? Bener. Gue lagi dibohongin gak sih? Gue ingat Edwinan dulu soalnya. Yang Kang Iseng, Kang Rese. Gue gak tahu nih. Sekarang nih Edwinan dulu apa Edwinan sekarang nih, gue gak tahu nih. Walaupun Iseng atau Rese, coba lu pikirin nantinya. Atau pemirsa pikirin. Coba deh. Nih, ini contoh buka ini aja. Contoh paling simpel. Ketika lu ngebaut ke kanan terus, baut lu kecengin terus. Pecah Bang. Ngedol kan. Ngedol. Coba lu beginiin. Ada dolnya gak kebuka? Yang ya kan selesai, ke atas. Malah ke atas malah. Enggak Bang, ini kan perkara ngaduk doang, bukan baut Bang. Dikata kita mau bangun rumah. Energi. Sekarang iya, gini, ini kan gini nih. Putar gini. Iya. Kayak keluar. Ayo. Enggak, ini kan di gelas. Masalah kalau gelas kan nggak urusan baut. Kalau baut kan ada nampak ulir-ulirnya. Ini kan perkara sendok Bang, tinggal diginin. Yaelah. Ini ngomong energi bro. Makanan tuh energi, rasa. Di sini Bang ngomongnya. Rasa energi. Iya kan timbang. Enggak, maksudnya ini kan air ke sini sama ke sini. Lah jujur ya, gue maunya ke kanan Bang. Emang biasanya ke kanan. Akan lebih enak kopi lu, teh lu besok lu coba. Teh gue manis-manis juga, kopi juga. Tapi beda. Nggak percaya gue, nggak percaya. Buktiin, ini buat yang lain juga buktiin. Nggak percaya gue. Ya masalah percaya itu kan masalah pribadi. Tapi gue bilang ini ada salah satu teori gue yang belum diteliti. Tuh kan? Penelitian ada, contoh ada. Judulnya aja. Coba buka coba. Pengen tahu. Tawaf. Enggak, coba buka dulu. Gak ada di YouTube gua. Enggak, kalau tawaf mah keluarnya haji Bang sama umroh. Ingat ketik di ini Google coba. Apa? Cara ngaduk air apa tuh? Cara ngaduk minuman. Sendok putar ke kiri, putar ke kanan coba. Iya. Apaan sih timbang ke air? Kiri atau ke kanan? Kan garamnya nyampur. Kalau misalnya mau garam nih. Nih Bang, nih. Kalau gula nyampur juga, tinggal diminum. Nah, coba tuh. Jangan asal begini cara mengaduk teh yang baik dan benar. Ala Neil. Apa nih, siapa? Iya, kan kita cek dulu. Coba lihat cara mengaduk. Jangan asal. Coba lihat bawahnya. Ya udah, coba tuh headline-nya udah. Ternyata ada cara ngaduk yang supaya teh memiliki rasa lebih nikmat. Setidaknya begitu kata pakar etiket The Jockey Club, Neil Phillips. Kata Neil, kebanyakan dari kita membuat kesalahan umum saat mengaduk teh. Gue gak tahu nih, gue baca berita dulu ya. Apa ilmu baru nih jangan-jangan.
Cara mengaduk teh yang benar ala Neil adalah mengaduk sendok secara perlahan dari atas ke bawah cangkir. Bukan sembarang aduk di sekitar cangkir. Ini berarti yang benar bang. Bukan di putaran. Sembarang semua gula akan jatuh ke dasar. Mengaduk lebih lama. Nggak ngerti gue makan kemana-mana yang gini. Enggak, kalau orang bule suka gini nih. Memutar. Jangan pil, dia muter ya, bener muter. Ya coba dulu. Enggak tadi, itu makin logis tuh gula ke bawah, tapi makin gak ngena juga gula ke bawah gimana ceritanya sih? Mengaduk teh terus gerakan memutar. Tuh, ada gak nih? Coba gerakan memutar. Coba, ini jangan-jangan nih, coba nih. dream.co.id. Teh naik turun. Coba dulu mana? Coba, kan ketimbang sekarang gini, gulanya enggak gini. Nih, gula di dalam sini. Air panas dalam sini kan nggak kemana-mana bang. Kalau baut wajar, lu putar ke kanan, dol kenapa? Karena tekanannya makin ke bawah. Kalau teh di sini nih ngomongin nih. Kalau teh harus naik turun. Ini apa lagi sih? Kan cara teh, ini kan kita cari teh. Emang ini yang dimaksud apa? Mengaduk. Mengaduk minuman tersebut dengan gerakan memutar, tapi naik turun. Selama ini ternyata salah. Begini penjelasan selengkapnya. Coba bawa lagi. Ini berita ada yang beneran yang gimana sih? Tercampur larut benar ke dalam air teh. Arah mana nggak ada arah? Coba arah. Ini kagak gua akan selesai di podcast sebelum gua menemukan fakta terkuak yang benar. Cara arah mengaduk. Ya ada. Arah mengaduk. Ya. Arah mengaduk kopi deh. Kopi boleh. Arah mengaduk kopi. Mengaduk pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar coba. Mengaduk kopi. Nah, mengaduk kopi aja. Ilmu nih, kasih solusi bang. Iya. Baru ketemu orang kayak gini nih. Itu tuh. Mana? Itu judulnya. Kopi tubruk. Mengapa mengaduk? Nah ini. Tuh kan. Mengapa harus gerakan ini? Coba buka. Betul coba bawa mengaduk kopi. Coba klik dulu. Yang sunah deh. Yang itu video bang. Enggak, ini kalau sesuatu yang disunah-sunahin, kalau emang nggak sunah, iya. Bahaya kita membawa kata sunnah ya. Nggak boleh. Membawa nama Nabi kalau ternyata bukan itu adalah perkataan dari Nabi, bisa bahaya kita. Mana coba? Nah ini searah jarum jam. Mana sih? Nih, mengapa harus gerakan ke kiri tadi kan? Mereka yang baru kenal pasti oke. Mengapa tidak seperti biasa seperti yang lainnya? Begini loh penjelasannya. Oke, ya ini berita nih. Bawa lagi. Ini ya, ada tulisannya mengaduk ke kiri. Tahukah Anda bahwa peredaran darah manusia, ini kita nggak ngomongin konteks yang memang ke agama, karena memang ini ada ilmu energi, ilmu dunia ya. Fix nih, ini clear nih, ini ilmu dunia yang mau kita bahas. Nih ya, mengarah ke kiri tadi judulnya di atas, oke. Tahukah Anda bahwa peredaran darah manusia memulai gerakan berlawanan arah jarum jam? Kiri dong. Oke. 2. Sitoplasma mengelilingi nukleus suatu sel berlawanan dengan arah jarum jam. Kiri juga. Molekul-molekul protein-protein terbentuk dari kiri ke kanan juga berlawanan dengan arah jarum jam. Molekul makanan terbentuk di situ. Oke. Di dalam kandungan para ibu, telur mengelilingi diri sendiri berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini juga ada telur ya kadang-kadang. Oke. Bakteri. Ini cocok logiin. Coba lah. Makan canda gua. Terus yang terakhir, sperma mencapai indung telur mengelilingi diri sendiri berlawanan dengan arah jarum jam. Itu kalau dilihat dari diri sendiri. Jika Anda ingin melihat lebih jauh lagi, coba melihat rotasi bumi, satelit mengelilingi planet. Dan planet mengitari matahari. Semuanya bergerak melawanan arah jarum jam. Maksudnya gimana sih? Arah putaran elektron terhadap inti atom pun sama. Ini kenapa jadi bahas-bahas ke ranah fisika dan teman-temannya ya? Kan lu kok cari solusi yang dari gue. Ini rahasia. Ayo. Menurut pakar, nah ini baru nih. Menurut pakar metafisik, arah dari kanan ke kiri, alias melawan arah jarum jam gitu ya ke kiri, akan memberikan energi positif. Waduh. Ketika menyeduh health coffee, kopi 7 elemen, madu bla 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 bla, mendapatkan manfaat berupa badan sehat, energi, positive thinking. Jadi apalagi yang menghalangi Anda?
Intinya bro, Gue gak nemu. kalian cari sendiri. Sampai copot studio gue, sampai copot. Ini acara apa sih? Sampai copot studio gue sampai copot. Subhanallah. Ya. Udah lu cari sendiri. Pokoknya mendapatkan manfaat berupa badan sehat, berenergi. Yang positifnya itu beda lagi lah. Iya. Oke lah. Udah gini aja deh buat teman-teman. Kalau memastikan, ya udah langsung hasilnya aja. Kopi Tarik Edwin. Minum kopi tarik di situ. Udah cobain sendiri khasiatnya. Katanya sih diputar ke kiri lebih enak. Kita buktiin aja. Iya. Iya kan? Oh, sekarang gue disuruh nemenin makan. Oke. Gua disuruh kasih statement. Disuruh buat apa? Disuruh cari tahu sendiri lagi kan, kok capek jadinya. Ya bisa nggak ada pembuktiannya, nggak ada faktanya. Itu dibilang lebih enak. Oh iya sih. Iya Iya kan? Iya, Mereka bahas bahwa semuanya itu adalah gerakannya itu untuk menyatukan molekul, untuk menjadi elu. Oh iya, sperma. Oh iya, gue mikir lagi. Iya benar, sperma. Oh iya benar. Karena energi tadi diminum sama ibu yang mengandung ternyata memperbaiki sperma dan lain sebagainya. Oh iya. Tidak ada hubungan. Mereka semua melakukan gerakan tawaf itu. Ya maksudnya ke kiri. Tawafnya mah bentuk ibadah, tapi di sini yang kita bahas adalah masalah geraknya ke kirinya itu yang Ambil memang kebaikan dari situ. Oh iya gitu ya. Nice. Bang Edwin, kita lihat dong channelnya dong. Bahas-bahas bantu-bantu orang juga banyak ternyata di YouTube ya. Nah, Edwin Botak Channel. Bantu Nandi operasi bibir sumbing. Jadi bermanfaat buat orang-orang nih Bang Edwin nih. Masya Allah nih. Wah, Mataku Wisnu. Ajib. Waduh. Ini channelnya seputar apa Bang? Makanan-makanan atau ngevlog atau gimana Bang? Jadi konten gua itu adalah karena gua jalan-jalan ke desa. Jadi sekarang banyak orang kayak lu tuh ngevlog, Ya. buat segala macam. Untuk gua bersaing gini agak susah. Pas gua menentukan buat YouTube. Tapi kalau public figure ke desa, ketemu dengan masyarakat desa, bantu mereka. Maksudnya mereka belum pernah makan spaghetti, gue masakin spaghetti di rumah mereka. Oh iya benar. Gue masakin mie Aceh ke rumah mereka. Jadi gue buat seperti itu. Jadi menjadi orang yang bermanfaat lah, sambil kita bantu mereka. Masya Allah. Guys, sangat bermanfaat banget kontennya Bang Edwin sekarang. Kita lihat ya dari channelnya, dari bermanfaat buat orang juga, makanan-makanan enak disajikan. Iya. Jadi nggak ada alasan teman-teman. Saran saya mendingan datang yuk rame ini di Green Terrace nih. Sering banget gue juga mampir ke situ teman-teman. Kopi Tarik Edwin. Aceh asli, masakan Aceh di situ tuh. Mie Acehnya gue udah nyobain Zen. Ya kan tadi favoritnya Ustadz Firanda dan lain sebagainya. Boleh abis ini nanti kita kesana. Ada yang baru nggak di sana Bang? Yang baru itu manajernya kayaknya. Kenapa lo ngomongin manajer? Orang internal gue nggak peduli. Kita kasih solusi.